Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala syahra siyami ala jami'i syuhur wa akrama bil muslimina bilailatul qadri was sahur wa ala nabiyyina Muhammadin alaihi afdhalus sholati wassalami fi jami'id duhur wa ala alihi wa sahabatihi wa man taba'ahu bi ihsani ila yaumil ba'thi wa zuhur. Amma ba'd. Kaum muslimin, pemirsa rahimakumullah, adalah hak secara Allah pribadi untuk memuliakan suatu waktu atas waktu yang lain, suatu hari atas hari yang lain, atau suatu bulan atas bulan yang lain. Misalnya, Allah memuliakan bulan Ramadan atas bulan yang lainnya. Tentu ketika Allah memuliakan bulan Ramadan, karena di dalamnya itu terdapat kemuliaan dan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bulan yang lainnya. Dengan memiliki pemahaman yang demikian, kita akan mampu meningkatkan kepekaan diri untuk menggapai berbagai keutamaan yang ada di bulan Ramadan ini. Di dalam bulan Ramadan ini, Allah telah menebarkan berbagai keutamaan dan karunia kepada hamba-hambanya yang beriman. Di antara keutamaan tersebut adalah dibukanya pintu-pintu surga, ditutupnya pintu-pintu neraka, serta dibelenggunya setan-setan. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah mewajibkan kepadamu puasa di dalamnya. Pada bulan ini, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan para setan dibelenggu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasai. Hadis ini memberikan pengertian bahwa dengan datangnya bulan Ramadan, berbagai pintu amal kebaikan terbuka lebar. Semua orang yang beriman mempunyai kesempatan untuk meningkatkan kualitas imannya, untuk meningkatkan amal-amal ibadahnya. Karena selain pintu kebaikan terbuka, Allah pun menolong hamba-hambanya dengan memenjarakan para penggoda utama, yaitu setan. Kalau di luar bulan Ramadan, setan dapat dengan leluasa melancarkan serangan-serangannya dengan berbagai godaan-godaan dan tipu daya. Maka di bulan suci Ramadan ini masih ada yang berbuat maksiat. Bisa saja itu muncul dari hawa nafsu manusia itu sendiri. Karena hawa nafsu jika tidak dikendalikan dengan landasan keimanan dan kejernihan hati, maka cenderung mendorong manusia kepada perbuatan-perbuatan yang buruk. Ma'asyiral muslimin, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan lain yang ada di bulan Ramadan adalah adanya 5 keutamaan khusus untuk umat Nabi Muhammad. Khusus untuk umat Nabi Muhammad. Sebagaimana sabda beliau, umatku pada bulan Ramadan itu diberi 5 keutamaan yang tidak diberikan oleh umat-umat sebelumnya, yaitu bau mulut orang yang berpuasa itu akan dinilai lebih harum di sisi Allah daripada aroma minyak kasturi. Para malaikat memohonkan ampun bagi mereka sampai mereka berbuka. Kemudian Allah Azza wa Jalla setiap hari menghiasi surga-surganya
lalu berkalam kepada surga tersebut. Hampir tiba saatnya para hambaku yang soleh dibebaskan dari beban dan derita mereka untuk menuju kepadamu. Pada bulan ini, para jin yang jahat diikat sehingga tidak bisa bebas bergerak seperti pada bulan lainnya, dan diberikan ampunan untuk umatku pada akhir malam. Nah, beliau ditanya, wahai Rasulullah, apakah itu Lailatul Qadar? Jawab beliau, tidak. Namun orang yang beramal tentu diberi balasan jika menyelesaikan amalnya. Jamaah pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir ini sudah sangat populer, yaitu keutamaan malam Lailatul Qadar yang kebaikannya sama dengan 1000 bulan. Berapa sih 1000 bulan itu? Kalau kita hitung 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun. Itu merupakan jangka waktu yang belum tentu kita semuanya mencapai sampai umur 83 tahun. Belum tentu kita mendapatkannya. Karena rata-rata umat Nabi Muhammad itu antara 60 sampai 70 tahun usianya. Melihat berbagai keutamaan ini yang Allah janjikan ini pada bulan Ramadan, maka sudah sepatutnya sebagai umat Nabi Muhammad yang masih diberikan kesempatan umur sampai bulan Ramadan ini, ayo, marilah kita meningkatkan rasa syukur kita dan memaksimalkan seluruh kesempatan yang ada untuk memupuk investasi amal kita di akhirat. Dari mulai berzikir, sedekah, iktikaf, menolong sesama, dan qiyamul lail, bangun di tengah malam untuk bertakarub kepada Allah dengan sholat malam, dengan iktikaf, macam-macam kita lakukan. Semua itu dilakukan tentunya hanya untuk mengharap ridha Allah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ia berkata, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan mencari ridha Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ya. Jadi, dan begini sesuai dengan perintah Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa kita sebagai orang yang beriman, kita diperintahkan untuk menjalankan puasa sebagaimana umat-umat sebelum kita juga diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa agar kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Marilah di awal bulan puasa ini kita tata niat kita agar kita bisa mendapatkan predikat takwa dengan menjalankan puasa yang sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.